wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Jumiadi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini. Saya dari kampus Universitas Negeri Medan, Prodi Akuntansi kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan. Kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua ada akuntansi untuk kerugian operasi neto. Yang ketiga ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Pendapatan keuangan sebelum kena pajak adalah istilah pelaporan keuangan. Hal ini juga sering disebut dengan laba sebelum pajak. Perusahaan menentukan laba sebelum kena pajak. Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditur. Laba kena pajak adalah istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk pendukung operasi pemerintah. Selanjutnya ada contoh. Maju Jaya melaporkan pendapatan sebesar 130.000 dan pengeluaran sebesar 60.000 pada masing-masing dari 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan pajak, PT Maju Jaya melaporkan pengeluaran yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. PT Maju Jaya melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100.000 pada tahun 2011. 150.000 pada tahun 2012 dan 140.000 pada tahun 2013. Apakah pengaruh akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS? Penyelesaiannya, PT Maju Jaya dalam laporan IFRS. Pendapatan pada tahun 2011 sebesar 130.000, beban pada tahun 2011 sebesar 60.000, dan laba sebelum pajak di tahun 2011 sebesar 70.000, sedangkan beban pajak penghasilan 40% di tahun 2011 sebesar 28.000. Pada tahun 2012 dan 2013, pendapatannya sebesar 130.000, bebannya juga sebesar 60.000, laba sebelum pajaknya sebesar 70.000, dan beban pajak penghasilan 40%-nya sebesar 28.000. Jadi, total dari tahun 2011, 2012, 2013 dalam pelaporan IFRS, pendapatannya sebesar 390.000, bebannya sebesar 180.000, laba sebelum pajak sebesar 210.000, dan totalnya beban pajak penghasilannya sebesar 84.000. Selanjutnya ada Maju Jaya beban penghasilan dan utang pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan di tahun 2011 itu sebesar 28.000, di tahun 2012 sebesar 28.000, di tahun 2013 sebesar 28.000. Jadi totalnya 84.000. Sedangkan utang pajak pada tahun 2011, 2012, dan 2013, di 2011 itu sebesar 16.000, di tahun 2012 sebesar 36.000, di tahun 2013 sebesar 32.000. Total semua dari utang pajak itu sebesar 84.000. Selisih di antara tahun per tahun di tahun 2011 itu selisihnya 12.000. Sedangkan di tahun 2012 8.000, sedangkan di tahun 2013 itu 4.000. Jadi selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan dalam contoh ini timbul karena alasan sederhana. Untuk pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode aktural penuh yang melaporkan pendapatan. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Jaya Maju melaporkan laba sebelum pajak sebesar 70.000 dan beban pajak penghasilan sebesar 28.000 untuk setiap tahun selama 3 tahun. Namun, laba kena pajak dapat berfluktuasi, misalnya pada tahun 2011, laba kena pajak hanya sebesar 40.000. Sehingga Jaya Maju berutang hanya 16.000 kepada otoritas pajak tahun itu. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan.
Perbedaan temporer adalah selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Jumlah yang dapat dikurangkan akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan. Jumlah kena pajak meningkatkan laba kena pajak. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan. Sebelumnya, liabilitas itu adalah konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau kita simpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya pertimbangan tarif pajak. Pertimbangan tarif pajak ada beberapa, yaitu ada tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang berlaku saat ini dalam tarif pajak yang berlaku untuk tahun-tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Ada revisi tarif pajak di masa depan. Maksudnya itu ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tanggungan yang ada. Yang kedua, ada akuntansi untuk neto rugi. Rugi operasi neto itu bertujuan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi dari laba kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode rugi operasi neto. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk menyalin hapus atau offset keuntungan tahun-tahun berikutnya. Alokasi untuk rugi operasi neto dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kerugian dapat dikurangkan dari laba kena pajak sebelumnya atau yang disebut dengan carryback, dan menerapkan rugi operasi terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan atau carry forward dari rugi operasi neto. Selanjutnya ada contoh soal. Conlin Corporation memiliki informasi pajak berikut. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010. 2008, taxable income-nya sebesar $300, tax rate-nya sebesar 35%, dan tax paid-nya itu sebesar $105. Di tahun 2009, taxable income-nya sebesar $325, tax rate-nya 30%, dan tax paid-nya sebesar $97.500. Di tahun 2010, tax income-nya itu sebesar $400, tax rate-nya sebesar 30%, dan tax paid-nya itu sebesar $120. Nah, di tahun 2011, Colin menderita kerugian operasional bersih nih sebesar $480 yang dipilih untuk dibawa kembali. Tarif pajak 2011 yang berlaku itu sebesar 29%. Siapkan entry Conlin untuk mencatat efek dari carryback kerugian. Nah, dari PPT sebelumnya, carryback itu kerugian dapat dikurangkan dari laba kena pajak sebelumnya. Itu yang disebut dengan carryback. Mari kita selesaikan. Pada tahun 2008, finance income-nya sebesar 300, sedangkan di tahun 2009-nya finance income-nya itu sebesar $325. Di tahun 2010 finance income-nya sebesar $400. Terus di taxable income atau loss-nya di tahun 2008 itu sebesar $300. Terus di taxable income pada tahun 2009 $325. Pada tahun 2010 taxable-nya sebesar $400.000. Dan di tahun 2011 taxable income loss-nya itu sebesar $48.000.
Rate-nya dari masing-masing tahun di tahun 2008 35%, 2009 30%, 2010 30%, dan 2011 29%. Jadi, income tax-nya itu di tahun 2008 sebesar $105, di tahun 2009 sebesar $97.500, di tahun 2010 sebesar $120. Terus kita lanjut ke null schedule-nya. Ada taxable income-nya itu di tahun 2008 sebesar $300, tahun 2009 sebesar $325, tahun 2010 sebesar $400, dan di tahun 2012 kita kurangkan $480. Carryback-nya di tahun 2008 kosong, di tahun 2009 itu sebesar $325, di tahun 2010 sebesar $155.000, serta di tahun 2011 sebesar $480. Taxable income-nya itu di tahun 2008 dan di tahun 2010 itu masing-masing sebesar $300.000 di tahun 2008 dan $245.000 di tahun 2010. Mari kita masukkan rate-nya di masing-masing tahun. Pada tahun 2008 itu ada 35% rate, tahun 2009 30%, tahun 2010 30%, dan tahun 2011 29%. Jadi income tax revise-nya itu sebesar $105 di tahun 2008, sedangkan di tahun 2009 itu habis, di tahun 2010 sebesar $73.500, dan di tahun 2011 itu income tax revise-nya habis. Terus mengalami refund pada tahun 2009 sebesar $97.500, dan di tahun 2010 sebesar $46.500, dan di tahun 2011 itu totalnya $144. Jadi jurnal untuk perusahaan tadi pada tahun 2011 di debit income tax refund receivable itu sebesar $144, di debit, dan benefit due to loss carryback di kreditnya sebesar $144. Selanjutnya ada contoh soal berikutnya, yaitu Rode Company mengalami kerugian operasional bersih sebesar $500. Pada tahun 2010, pendapatan gabungan untuk tahun 2008 dan 2009 adalah $350. Tarif pajak untuk semua tahun 40%. Rode memilih opsi carryback buat layar jurnal untuk mencatat manfaat dari kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Mari kita selesaikan. Di tahun 2008-2009 final income-nya itu sebesar $350. Di tahun 2010 tidak memiliki final income, dan di tahun 2011 juga tidak memiliki. Terus taxable income loss-nya itu di tahun 2008 dan 2009 sebesar $350, di tahun 2010 sebesar $500. Rate di tahun 2008 sampai 2009 40%, di tahun 2010 40% juga. Income tax di tahun 2008 sampai 2009 $140. Masuk ke null schedule-nya, taxable di tahun 2008 sampai 2009 itu sebesar $350, sedangkan carryback-nya sebesar $350 juga, dan rate-nya sebesar 40%. Sehingga di tahun 2008 sampai 2009 null schedule-nya itu 0 income tax-nya ya. Terus taxable di tahun 2010 itu sebesar $500, carryback-nya $350, jadi taxable-nya itu sebesar $150, sedangkan rate-nya 40%, sehingga total income tax revise-nya itu sebesar $60. Jurnal untuk di tahun 2010 tadi, di debit ada income tax refund receivable sebesar $140, di credit benefit due to loss carryback sebesar $140 di kredit. Selanjutnya ada di debit deferred tax asset sebesar $60.000, dan di credit benefit due to loss carry forward sebesar $60.000. Keterangannya itu gunakan informasi untuk Rode Company
yang diberikan asumsi bahwa kemungkinan besar seluruh rugi operasi bersih yang dikompensasikan tidak akan direalisasikan di tahun-tahun mendatang. Siapkan semua entry jurnal pada tahun akhir. Jurnalnya didebit income tax refund receivable sebesar $140, dikredit benefit due to loss carryback sebesar $140. Ada different tax asset di debit sebesar $60 dan dikredit benefit due to loss carry forward sebesar $60. Sedangkan benefit due to loss carry forward-nya di debit sebesar $60 dan allowance for different tax asset sebesar $60 dikredit. Yang ketiga ada penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, perusahaan mengklarifikasi piutang dan utang pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Meskipun aset dan liabilitas pajak ini diakui dan diukur secara terpisah. Tetapi aset tersebut dapat saling offset satu sama lain dalam posisi keuangan. Selanjutnya, aset pajak tangguhan neto atau liabilitas pajak tangguhan neto dilaporkan dalam bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan. Ini ada table temporary difference. Kita bisa lihat yang number 1-nya ada rent collection in advance-nya di aset sebesar $42. Terus ada use of straight line difference and accounting purpose differential tax purpose-nya di liability itu sebesar $214. Sedangkan ratio-nya for profit itu di liability sebesar $45. Jadi warranty liabilities-nya di aset sebesar 12.000, sedangkan di liability itu 0. Jadi total di aset sebesar $54 dan di liability-nya sebesar $259. Laporan laba rugi itu ada perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan untuk yang pertama, melanjutkan operasi. Yang kedua, operasi yang dihentikan. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain dan penyesuaian periode sebelumnya. Selanjutnya ada komponen beban atau pajak penghasilan termasuk beban pajak kini. Yang kedua ada penyesuaian diakui periode untuk pajak kini periode sebelumnya. Yang ketiga ada jumlah beban pajak tangguhan terkait dengan asal pembaikan perbedaan temporer. Yang keempat ada jumlah beban pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima ada jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan. Selanjutnya ada rekonsiliasi pajak. Dalam rekonsiliasi pajak, perusahaan ini menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan produk laba akuntansi yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang mengungkapkan juga dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga pendengar dapat mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan. Saya memohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.